Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Hadirin hadirat, para guru, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari yang berkah ini, sejuk ini. Masya Allah ya, malam hari ini Allah turunkan hujan, mudah-mudahan menjadi tanda Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Udah lama nggak hujan ya. Kemarin selama 9 hari kemarin hujan nggak itu? Tadi pas jalan ya, saya baru sampai tadi pagi jam 9 pagi sampai. Kemudian ketemu istri, dia ngomong, ya Allah Jakarta panas ini, mudah-mudahan doain biar cepat hujan. Saya bilang insya Allah hujan. Siangnya langsung hujan sampai sekarang. Jadi kita bingung kalau hujan jam-jam segini nih, mau kesini pakai mobil biar nggak kehujanan tapi telat, atau kehujanan naik motor nggak telat ya. Jadi mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, duduknya saya pada malam hari ini ya masih berasa hawa-hawa di Madinah. Sebab kita kemarin berangkat ke Mekah, kemudian di Madinah kita pulang dari bandara Madinah. Dan Masya Allah hari pertama kita di Madinah bertepatan dengan masuknya bulan Rabiul Awal, bulan maulidnya Rasulullah, berada di kotanya Rasulullah bersama cucunya Rasulullah, yaitu Sayyidil Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, yaitu yang berangkat umroh bareng saya. Madinah merupakan kota yang luar biasa, yang bahkan kata Rasulullah ya dituliskan di dalam Al-Quran ya, bahwa Madinah khairul lahum, bahwa Madinah itu lebih baik bagi mereka, laukanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mahabbah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam ka'annahu iltafata ila qawlihi ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Cinta kepada Rasulullah merupakan satu pengakuan yang mesti dikatakan oleh kebanyakan kita. Ketika ditanya sebagai seorang muslim, apakah kita mencintai Rasulullah? Jawabannya cinta. Tapi ini masih sebatas pengakuan, masih sebatas pernyataan, belum sampai tahap kepada yang namanya pembuktian. Cinta kepada Rasulullah, apa buktinya? Berapa banyak orang mengaku cinta tapi ternyata cintanya palsu. Ada kisah
seorang perempuan yang bahkan digemari, dicintai oleh banyak lelaki. Yang paling mencintainya Laila Majnun. Perempuannya Laila ini banyak sekali disukai oleh laki-laki, tapi ternyata dari laki-laki yang banyak itu nggak ada yang cintanya dianggap oleh Laila. Lantas bagaimana kalau itu terjadi dengan kita? Cinta yang kita aku-aku ini ternyata belum terbukti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu datangnya bulan Maulid, ya. Apa benar kita udah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada nggak nih yang beda datangnya bulan Maulid dengan datangnya bulan yang lain tuh, ada nggak yang beda? Ada nggak bulan Maulid ini semakin bikin kita rindu sama Nabi Muhammad, semakin pengen kita menggemakan maulidnya Nabi Muhammad, semakin kita pengen datang ke maulidnya Nabi Muhammad? Kalau nggak ada, menjadi pertanyaan. Lah kalau bukan di bulan kelahirannya, lantas di bulan mana kita mengharapkan getaran-getaran cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya kasih gampang contohnya. Kita, terutama anak kita yang masih pada kecil-kecil atau bahkan bini kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, ya, terutama ketika dulu masih nikah awal-awal itu, mesti setiap datang tanggal kelahiran anak kita, itu kita sebagai seorang ayah udah mulai mikirin mau ngasih kado apa. Bener nggak kira-kira? Udah mulai tuh. Tahun kemarin ngasih misalnya tas, tahun ini ngasih apa ya? Tahun kemarin bini dikasih gelang, tahun ini dikasih apa ya? Itu hari kelahiran anak kita, hari kelahiran bini kita. Lah kok hari kelahiran Rasul nggak ada yang kita persiapin? Bulan Maulid datang biasa aja, datang Maulid hadir, apa yang pengen kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita kasih hadiah kepada istri kita berupa kalung harganya 2 juta, 3 juta, bisa nggak kita kasih lebih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pak Haji Asyikin, ini saya ngumpulin duit, emang saya udah kumpulin, saya pengen sebagai hadiah buat Rasulullah, saya keluarin di bulan Maulid, saya pengen duit ini saya wakafkan ke masjid sebagai hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak yang kepikiran begitu? Atau jangan-jangan datang bulan Maulid udah sibuk, yang panitia bagus, Masya Allah diadain Maulid, mudah-mudahan jerih payahnya, lelahnya, pikiran, tenaga dijadikan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapat para ulama mengenai mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasulullah? Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-mahabbatu ittiba'ur Rasul, bahwa cinta bukti yang pertama adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cinta sama Rasulullah, tapi datang azan nggak sama sekali terketuk hatinya untuk berangkat ke masjid. Saya cinta Rasulullah, minum sambil ngambil airnya pakai tangan kiri. Nah, ini berarti nggak ngikutin Rasulullah. Padahal dulu para sahabat itu kalau udah bicara cintanya mereka kepada Rasulullah itu luar biasa. Ada salah seorang sahabat namanya Thauban bin Munabbah. Nah, ada yang udah pernah dengar? Baru. Thauban ini mahabbah kepada Rasulullah sangat tinggi, sehingga kalau Rasulullah pergi kemana aja itu dia pengen ikutin. Dan ini ternyata ya kejadian sama para murid kepada gurunya. Kadang kalau kita benar cinta sama guru
di kajian, ya, jadi bukan nunggu guru datang. Guru ada kajian di sini ya kita datang, emang rumah kita dekat ya. Tapi kalau udah mulai mahabbah, ada satu guru kajian di mana aja kita berusaha ngikutin. Lah inilah yang dialami oleh Thauban bin Munabbah. Kemana aja Rasulullah berangkat dia ikutin, nggak mau dia lepas. Sampai ada satu masa Rasulullah pergi dalam jarak yang jauh, kemudian beliau nggak bisa ikut sekitar 5 harian. Ini Thauban ini orangnya gagah perkasa, tampan mempesona. Ketika Rasulullah tinggal, pulang-pulang badannya kurus, nggak terawat. Di hadapan Rasulullah ditanya, wahai Thauban, apa yang kau alami sehingga tubuhmu yang gagah ini menjadi lemah, menjadi lesu, tampan rapih. Kalau bahasa kita apa tuh? Klimis. Ya. Klimis. Rasulullah kaget. Ya Rasulullah, jangankan 5 hari berhari-hari engkau meninggalkan diriku. Saat ini aja ketika hilang dirimu dari pandanganku, hatiku ini begitu bergejolak, merasakan rindu di dalam hatiku. Makan gak nafsu, kerja gak nafsu, ngelakuin aktivitas gak nafsu. Itulah yang dirasakan oleh Thauban bin Munabbah. Baru nggak ngikut Rasulullah, pulang-pulang udah kurus kerontang. Kita mah ya bulan Maulid datang, bulan Maulid pergi, rasa-rasanya begitu aja. Jangan juga kemudian Maulid Rasulullah ini dijadikan satu-satunya bukti cinta. Apa contohnya? Berapa banyak orang ngadain maulid, terutama anak-anak muda, sampai jam 12 malam sholawat, bagus, semangat, sampai jam 1, sampai jam 2. Giliran datang waktu subuh kesiangan. Ini bukan maulidnya yang salah, orangnya yang salah. Jadi udah berapa maulid kita datengin. Ini kajian kita ini, sirah ini sebenarnya dalam rangka maulid juga. Dalam rangka apa? Mengingat, membicarakan, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama, kalau kita betul pengen dianggap cinta kepada Rasulullah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Itu luar biasa. Luar biasanya cinta kepada Rasulullah. Orang yang cinta sama Rasulullah pasti otomatis cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Ustaz, saya sayang betul sama orang tua saya. Saya cinta betul kepada orang tua saya. Tapi belum tentu kemudian cinta itu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya? Ada salah seorang sahabat Rasulullah bernama Mus'ab bin Umair. Siapa sahabatnya? Mus'ab bin Umair. Ada yang tahu nggak Mus'ab bin Umair ini dimakamkan di mana? Yang tahu saya kasih duit real nih, masih ada sisa real. Yang tahu saya kasih duit real ini. Mus'ab bin Umair, di mana dimakaminnya? Mus'ab bin Umair ini termasuk daripada utusan pertama yang Rasulullah utus untuk berangkat ke kota Madinah. Jadi sebelum desas-desus hijrah ke Madinah, ini Mus'ab ini udah berangkat lebih dulu mengajarkan orang-orang Madinah terhadap ilmu-ilmu syariat. Anak muda. Ya, makanya luar biasa. Kita kadang-kadang suka meremehkan yang namanya anak muda. Padahal dulu orang-orang utama di sekeliling Rasulullah itu adalah yang muda-muda. Apa kata para ulama? Syubbanul yawm rijalul ghad. Pemuda saat ini adalah para pemimpin di masa depan. Maka ada pemuda-pemuda di lingkungan kita, di masyarakat kita, di masjid kita, dikasih ruang.
dan jangan anggap dia ini sebagai anak kecil. Pemuda ini rijalul ghad, dia yang bakal menggantikan kita memegang estafet kepemimpinan. Mus'ab berangkat, tapi ternyata sebelum dia memeluk agama Islam, dia ini termasuk orang bangsawan, termasuk sultan. Bahkan kalau Mus'ab lewat ya dalam satu tempat, orangnya belum nyampe, wanginya udah sampai duluan. Siapa ya? Mus'ab. Orangnya pergi, wanginya masih di situ. Bahkan orang tahu kalau mau datang Mus'ab, dia tahu karena yang punya parfumnya ini cuman Mus'ab. Allah ya. Kemudian orang tuanya tahu, ibunya terutama tahu. Wahai Mus'ab, apakah benar kabar bahwa kamu telah memeluk agamanya Muhammad? Betul. Kalau begitu sekarang pilih, engkau mengikuti agamanya Muhammad atau engkau aku tidak akui sebagai seorang anak. Allah. Kira-kira kalau kita dikasih pilihan begitu, mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Bini kita ngomong nih, bini kita, pilih cinta kepada Nabi Muhammad apa pilih cinta kepada aku, kata bini kita. Mana yang kita jawab? Kalau itu kayaknya gampang. Contoh lagi yang lebih susah. Pilih datang ke maulid ini malam minggu apa makan di restoran bareng aku ini? Oh, itu kayaknya udah mulai susah dah. Kamu nggak ada waktu banget, Senin sampai Jumat kerja, giliran malam minggu masih maulid juga, mana waktunya buat keluarga? Pilih datang maulid apa ngajak makan di restoran? Nonton aja tadi YouTube-nya, makan di restoran sambil maulidan pakai YouTube. Taib. Mana yang Mus'ab pilih? Kata orang tuanya, kata ibunya, kalau engkau pilih agamanya Muhammad, aku bakal coret atas nama keluarga semua fasilitas yang diberikan oleh keluarga, semuanya nggak diberikan lagi. Kemudian yang dipilih oleh Mus'ab adalah Allah dan Rasulnya. Lah ini kan bukti bahwa kalau kita cinta kepada seorang ibu, cinta kepada seorang suami, bahkan cinta kepada anak kita, tapi kalau suami kita, orang tua kita, anak kita menyuruh kita satu hal maksiat kepada Allah, maka kita tidak boleh mengikuti mereka. Betul. Tapi kalau cinta kepada Rasulullah, orang cinta kepada Rasulullah, taat sama Rasulullah, pasti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu cinta langsung dapatnya dua. Yang pertama, saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cinta kepada Rasul ini butuh pembuktian. Jangan sampai hanya sebagai pengakuan di lisan tapi tidak kemudian terlihat dalam perilaku kita bahwa kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan guru kita kemarin dapat faedah, ya alhamdulillah, kita berkunjung ke Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid ya. Beliau udah susah dikunjungin, susah banget. Tapi wasilah, karena yang kita temenin cucunya Rasulullah, yang pengen ditemuin cucunya Rasulullah, akhirnya kita ngikut. Kita hidup begitu aja. Pokoknya kalau ada kaitannya sama Rasulullah, kita masuk. Umatnya Rasulullah, kita masuk. Keluarganya Rasulullah, kita masuk. Pewarisnya Rasulullah, kita masuk. Pokoknya apapun yang ada kaitannya sama Rasulullah, kita coba masuk. Kemudian dapat satu faedah, apa? Beliau ini Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, ya, ngasih ijazah yang udah saya ijazahkan kepada antum, ya walaupun saya bukan min ahlil ijazah ya. Beliau mengijazahkan ketika pakai parfum itu ya, doa ketika pakai parfum. Kemudian yang menarik dikatakan sama murid beliau Al-Habib Muhammad Amin bahwa Habib Zain ini nggak pernah pakai minyak wangi kecuali untuk Allah. Jadi ini nggak mau nih, dia cuma mau pakai minyak wangi ya kalau mau sholat, kalau mau baca hadis, pokoknya kalau urusannya sama Allah. Tapi giliran ketemu manusia dia nggak mau pakai.
Bukan artinya badannya bau, ya badannya udah wangi dengan parfum-parfum yang beliau pakai ketika sholat, ketika mengajar. Tapi beliau nggak mau datang tamu langsung buru-buru pakai yang namanya parfum, nggak mau. Karena beliau takut gerakan beliau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata yang Rasulullah perintahkan kita itu, orang sekarang kebalik, mohon maaf. Mau ngadep ke bosnya nih, ke atasannya, parfum itu luar biasa, sampai bengek kita nyiumnya. Tapi kalau belinya yang anuan tuh, yang campur-campuran. Minyak nyong-nyong. Pakai deh, mau berangkat kerja pakai parfum. Giliran mau sholat, mana macet lagi, mana keringet 7 rupa lagi. Apa dia bilang? Iya, parfumnya di rumah bawa. Nah, makanya nih yang hadir nih, ini ada hadiah nih dari Haji Taufik. Ntar minta sama masjid yang hadir di sini, minta jatah parfum satu-satu. Amin. Yang nggak hadir nggak boleh ya. Yang nggak hadir nggak boleh. Masya Allah, Haji Taufik kemarin nitip parfum. Kayaknya buat jamaah, kayaknya. Kalau bukan ya jangan. Kalau buat jamaah minta ya. Lihat ini muka-mukanya yang hadir. Bawa parfum. Jangan kebalik, mau ketemu makhluk pakai parfum wangi banget. Giliran ketemu Allah dia nggak pakai parfum. Ini kebalik. Lah maka kalau kita ngelihat orang soleh, ahlu ta'ah, ahlul ibadah, ahlu sholah, maka gerak-geriknya itu kadang saya juga berpikir, saya ngerasanya saya belajar sama guru-guru saya itu sebentar, mungkin 3 tahun kurang lebih. Saya tinggal di 4 tahun, kemudian baru mulai ketemu dengan Habib Muhammad, ketemu dengan Habib Zain, itu mungkin 3 tahun. Setelah saya udah 1 tahun lah, udah 1 tahun baru kemudian mondok di sana. 3 tahun ini waktu yang sangat sedikit. Imam Bukhari itu menulis kitab Sahih Bukharinya itu bahkan sampai 18 tahun. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, ya, Imam Malik bin Anas, ya, kemudian berkhidmah kepada Rasulullah 20 tahun. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, saya belajar 20 tahun kepada seorang guru, ya, kemudian saya gunakan 18 tahunnya untuk khidmah, ya, untuk berkhidmah. Saya gunakan 18 tahun untuk khidmah, 2 tahun yang hanya saya gunakan untuk belajar. Saya nyesel. Kenapa nyesel? Kenapa enggak semua waktu saya gunakan untuk khidmah? Jadi kalau ukuran belajar itu kita apalagi yang cuman seminggu sekali, rasa-rasanya kurang banget. Lantas apa yang bisa kita pelajari? Yaitu khidmah kepada seorang guru. Nah itulah yang dilakuin. Dengan kita berkhidmah kepada ahlu sholah, bukan semata-mata kemudian kita merendahkan diri kita di hadapannya, tapi kita lihat dari sosoknya kita belajar, dari gerak-geriknya kita belajar, dari ucapannya kita belajar. Itulah kemudian yang mengingatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mau tahu, ya, kita mau tahu bagaimana ukuran cinta kita kepada Rasulullah, lihat seberapa banyak sunnah yang kita jalankan dalam hari-hari kita. Ya, lihat, kalau kita mau tidur, kita wudhu apa enggak? Kemudian kalau kita mau sholat, kita bersiwak apa enggak? Kita mau sholat, kita pakai minyak wangi apa enggak? Kalau kita minum, kita pakai tangan kanan apa tangan kiri? Kalau kita masuk masjid, kaki kanan apa kaki kiri? Keluar kamar mandi, kaki kanan apa kaki kiri? Maka kata guru kita, orang kalau udah hari-harinya selalu ingat Rasul. Dia tuh ingat sama Rasul. Dia pengen ngelangkah ke masjid, keluar masjid, ingat sama Rasul. Ini Rasulullah ngajarinnya kanan apa kiri? Lah itulah yang dikatakan sudah tertanam Rasulullah di dalam dirinya. Jadi setiap gerak-geriknya selalu yang ditanya Rasulullah. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Yang kedua, bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menegakkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kepada diri kita, tapi juga kepada keluarga kita, kepada masyarakat, kepada negeri kita. Kira-kira yang Rasulullah ajarkan, nikah itu laki perempuan apa laki sama laki? Laki perempuan apa laki sama laki? Laki perempuan. Kita harus sekuat tenaga minimal di lingkungan kita, saudara. Ini Indonesia bahkan sekarang sudah mulai ada satu sekolah internasional. Tuh, orang ini sekarang demen banget nyekolahin anaknya sekolah internasional. Bagus, bagus. Asal urusan akhiratnya nggak ditinggalin. Ketika mau daftar itu langsung ya dikasih pilihan jenis kelamin 3. Tuh. Bahkan mau ke WC itu ya, itu pilihannya ada 3. Tuh anak kita dah. Kalau anak kita kemudian sekolah di sekolah yang begitu, itu namanya sudah mencemari fitrah dari seorang anak. Ditanya nih jenis kelaminnya laki, perempuan, atau yang satu lagi apa? Apa namanya? Non binder kalau nggak salah. Ya, jadi dia bukan laki, dia bukan perempuan, ya udah pokoknya dia tanpa jenis kelamin. Ini kan bingung ya. Orang udah bingung nih mau hidup, ditambah lagi bingung nentuin laki perempuan aja dia bingung. Kalau dalam bahasa fikih ada namanya khunsa. Ya, kemarin kita bahas apa namanya? Khunsa. Ini khunsa bukan bencong ini, bukan banci, bukan laki yang gemulai, bukan perempuan yang tomboy, bukan. Khunsa ini seorang yang lahir memiliki 2 jenis kelamin atau lebih. Jadi ketika lahir ternyata ada alat kelaminnya laki-laki, ada alat kelaminnya perempuan juga. Nah, nanti ketika dia sudah besar tinggal dilihat. Ketika dia udah besar, mana nih? Oh, saya kayaknya kalau ngelihat laki-laki hati saya berdebar-debar. Saya juga Ustadz kalau ngelihat polisi tengah jalan debar-debar hati saya. Oh, itu nggak bawa SIM kali itu. Nah, maka kalau dia, oh saya kayaknya kalau ketemu laki nih hati saya suka debar-debar sih, kayaknya juga kalau ngelihat laki tuh resep gitu, rasanya demen gitu. Udah, berarti kemudian juga ternyata dari 2 alat kelamin itu yang fungsi adalah yang perempuannya begitu, yang keluar yang dari perempuannya. Udah ditetapkan saat itu, maka dia sebagai seorang perempuan. Nggak ada Islam ngajarin tengah-tengah, nggak laki, nggak perempuan. Allah. Kalau kita cinta sama Rasulullah, kita harus tegakin syariatnya Rasulullah. Jangan menyak-menyek. Bagaimana menyak-menyek? Iya, saya orang muslim, tapi kalau urusan LGBT saya serahkan kepada orang lain. Terserah mereka, itu hak mereka. Enggak. Kita bilang ini Rasulullah sudah melarang, maka jangan lakukan. Jadi jangan. Umpama maaf. Contoh, kita punya kosan. Ini contoh aja lingkup yang paling nyata. Kita punya kos-kosan, kita tahu ternyata yang nginep di situ ada yang LGBT. Terus kita bilang ya itu mah terserah, yang penting bayarnya tepat waktu. Ini masalah. Maka kita harus cegah. Kalau kita tahu indikasi tersebut, kita nasihatin, kita larang, kita bantu dia untuk kembali kepada fitrahnya sebagai bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh kita jawabnya atas dasar hak asasi manusia. Kemudian kita bilang, wah kalau LGBT mah yang penting saya enggak, yang penting kalau orang lain nggak ngerugiin saya. Enggak. Kata siapa nggak ngerugiin? Ya, orang sering ngomong, oh maksiat itu biarin urusan mereka sama Allah. Enggak. Dikasih contoh di dalam kitab Adabud Dunya Waddin ditulis oleh Al-Imam Mawardi. Cakep contohnya. Kata beliau apa?
contoh maksiat yang dilakukan oleh tetangga kita, yang dilakukan oleh teman-teman sekitar kita, itu ibarat lubang-lubang yang ada di dalam kapal laut. Kita naik kapal nih bareng-bareng, kemudian ada satu orang maksiat, itu ibarat lubang dia taruh, kayak lubang. Ada lagi yang maksiat, lubang lagi. Ada lagi yang maksiat, berlubang lagi. Lama semakin banyak ini lubangnya, kira-kira kapalnya tenggelam apa kagak? Tenggelam. Kalau udah tenggelam, kira-kira yang tenggelam yang maksiat aja, apa semua yang ada di kapal itu tenggelam? Semua. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang dapat musibah banjir. Di mana itu? Di Libya. Kita doain mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan. Selalu kalau ada satu maksiat, selalu kembalikan, jangan-jangan ini karena saya maksiat. Jadi jangan kita kira oh itu emang udah sunatullah, itu terjadi musibah. Betul, tapi lihat di dalam Al-Quran bahwa setiap musibah pasti karena ulah tangan manusia. Maka jangan marah orang mabok, kita larang, kita bilang jangan, ini nanti mengundang murkanya Allah. Enggak, kata dia, biarin, saya mabok pakai duit saya minum pakai mulut saya, di rumah saya, apa urusannya Anda? Urusannya adalah kalau Allah murka, Allah lemparkan musibahnya, nggak pilih mana yang taat, mana yang maksiat. Allah. Jadi kalau kita betul cinta sama Rasulullah, sekuat tenaga kita tegakin syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kalau cinta kepada Rasulullah, maka tolonglah agamanya Rasulullah, tolonglah umatnya Rasulullah. Ya. Ciri orang yang beriman ialah dia lembut banget sama sesama kaum muslimin. Kemudian dia begitu garang kepada orang-orang yang benci kepada kaum muslimin, bahkan kepada orang-orang munafik. Maka sampai mana kesedihan kita kemudian melihat umatnya Rasulullah sedih. Ya, beredar nih sepekan ini terutama ya. Subhanallah. Yang kita sedih adalah apa? Justru yang terkena akibatnya langsung adalah umatnya Rasulullah. Ya, saudara-saudara kita yang ada di mana? Di Rempang. Saya lihat betul itu videonya ketika di Mekah atau di Madinah. Itu demo benar-benar ngelemparin apa itu? Batu. Yang dilemparin polisi. Saya yakin juga kebanyakan polisinya adalah orang muslim. Dan punya keluarga. Yang demo pun begitu. Yang demo pun dia begitu itu ya, bapak-bapak laki-laki yang dia pikirin adalah keluarga, yang dia pikirin anak. Mereka polisi yang ada di situ yang dia pikirin cuma buat makannya aja. Padahal sesama kaum muslimin. Maka sampai di mana kesedihan kita? Apakah kesedihan kita hanya sampai di status-status yang kita buat, forward yang kita sebarkan, atau betul kesedihan kita sampai di atas sejadah di waktu sepertiga malam meneteskan air mata? Kita doakan saudara-saudara kita yang di Rempang, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan. Mudah-mudahan siapapun yang jahat di sana Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Kadang orang suka berdalil dengan kemuliaan akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu lembut, Rasulullah itu budi pekerti, betul. Tapi kepada siapa? Rasulullah orang yang terdepan ketika dihadapkan dengan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pernah Rasulullah lagi perang kemudian Rasulullah bagian yang paling belakang gitu. Enggak. Dimanapun ada peperangan, Rasulullah selalu berada di barisan terdepan.
Rasulullah memakai baju perangnya, Rasulullah menyiapkan senjatanya, Rasulullah menyiapkan pedangnya. Apakah Rasulullah kemudian di situ memaafkan? Apakah kemudian Rasulullah di situ berlemah lembut? Enggak. Tapi Rasulullah mengeluarkan semua rasa yang ada di dalam hatinya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu kita dengan kemampuan kita masing-masing. Saya dengan mimbar yang saya punya, dengan waktu dalam kajian yang saya punya, saya ajak semuanya. Antum juga begitu. Kalau antum punya satu kuasa, antum punya materi, antum punya apapun, niatkan untuk menolong umatnya Rasulullah. Siapapun. Makanya ya, dulu Rasulullah ketika sampai di Madinah, setelah bangun masjid, maka masjid ini luar biasa. Peradaban dimulai dari masjid. Maka saya berharap apapun yang saya sampaikan, kemudian antum sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada kerabat, semua memulai satu peradaban yang baru. Apa yang Rasulullah lakukan setelah membangun masjid? Apa kira-kira? Ada nggak yang udah pernah dengar? Apa yang Rasulullah lakukan setelah bangun masjid? Atau saya mau tanya, antum dipilih menjadi seorang pemimpin di satu desa, di satu kampung, di satu negara, apa yang pertama kali antum bangun? Masjid saat itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat bermulanya peradaban. Kira-kira kalau kita mungkin bangun kantor desa, mungkin bangun kantor lurah sebagai tempat untuk bermusyawarah. Setelah itu apa yang kita lakukan? Apa kira-kira? Konsolidasi. Apalagi? Rasulullah lakukan apa? Yang Rasulullah lakukan adalah al-mu'akhah bainal ansar wal muhajirin. Tuh, Rasulullah nggak cari di mana pasar nih di kota Madinah, kita harus bangkitkan ekonomi kaum muslimin, enggak. Rasulullah nggak cari di mana ladang-ladang perkebunan yang bisa digalangkan untuk kaum muslimin, enggak. Tapi yang Rasulullah pertama kali lakukan adalah mempersaudarakan antara Ansor dan juga Muhajirin. Itu bisa kita ambil. Ini kalau udah ada di masjid nih, ini nggak ada urusan lagi mau orang Rempoa, orang Kampung Utan, orang Betawi, orang Jawa. Kita ini kadang-kadang lebih ngerasa bersaudara sama yang satu etnis ketimbang bersaudara atas nama agama. Betul nggak? Misal kita pergi ke Amerika, kemudian kita sama-sama orang Jawa, tapi yang satu Muslim, yang satu Kristen. Itu mesti kita ngerasa deket banget karena sama-sama Jawa. Tapi ternyata ada saudara kita orang Amerika asli, dia Muslim, kita ngerasa jauh. Padahal yang harus diutamakan dari segala sesuatu adalah agama. Bukan artinya saya menganjurkan tidak cinta bangsa, bukan. Justru kecintaan kita kepada sesama saudara sebangsa harus lebih dikuatkan dengan kecintaan kita kepada sesama agama. Maka tolong bantu umatnya Rasulullah, doain umatnya Rasulullah, apapun yang kita bisa, ya. Apapun yang kita bisa sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya, kita bakal dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bakal dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Mudah-mudahan rasa cinta kepada Rasulullah terus bertambah dari hari ke hari sampai nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ma nawa syekhina al-habib Zain bin Ibrahim Sumin وعلى منوى شيخنا الحبيب محمد أمين شحاب بكر بن سالم وعلى منوى شيخنا الحبيب هود بن محمد بقر العطاس
ولجميع نية في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir, di antara cinta kepada Rasulullah adalah gemar menyebarkan dakwahnya Rasulullah. Jangan jadi ustadz semua, jangan cukup sebarkan ceramah-ceramah, terutama dari Masjid Ar-Rahmah. Ini tiap hari nih. Ini bukan disiar di TV nasional ini ya. Tapi ada TikToknya. Ada nggak ini yang tua-tua main TikTok? Minta bukain sama cucunya TikTok. Apa ya TikToknya? Ar-Rahmah Rempoa. Nah, itu banyak video-video ustadz-ustadz yang ngisi di sini. Nah, itu sebarin ya, yang sebarin supaya kita menyebarkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.